Berakhir sudah kiprah Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia resmi dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025. Pemecatan ini menjadi kabar yang mengagetkan seantero Indonesia. Apalagi mengingat STY baru menjalani 6 bulan sejak dirinya diperpanjang kontrak oleh PSSI, yang mana kontraknya akan bersama timnas Indonesia hingga 2027. Akan tetapi, sebenarnya juga sudah tercium bau-bau anyir tentang kabar pemecatan sang pelatih saat pergelaran Piala AFF 2024. Tak bisa dipungkiri, selama menukangi skuad Garuda, STY membawa timnas Indonesia meraih banyak pencapaian positif. Mulai dari lolos babak gugur Piala Asia pertama kalinya, semifinal Piala Asia U23, lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, hingga berada dalam jalur yang benar buat Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan menempati peringkat ketiga saat ini. Dan masih banyak lagi tentunya. Namun, apa yang membuat PSSI begitu berani mengambil langkah berisiko di tengah kompetisi merebut tiket Piala Dunia masih berjalan? Ternyata dinamika ruang ganti dan masalah komunikasi mengiringi kepergian STY. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan kegagalan di Piala AFF 2024 bukan menjadi alasan tunggal PSSI memecat STY. Erick Thohir menyinggung soal komunikasi pelatih dengan pemain. Dirinya menyebut skuad Garuda butuh program yang baik. Erick berpandangan bahwa perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Selain itu, PSSI ternyata sudah mengevaluasi kinerja STY di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di pertandingan China versus Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Ya, semua berawal dari laga sebelum melawan Cina. Dikutip dari artikel Kompas pada 18 November 2024 yang berjudul "Hadapi Saudi, saatnya STY sisihkan ego." Ternyata sudah terendus permasalahan internal Garuda yang memicu awal mula hilangnya kendali Sintayong dalam ruang ganti pemain akibat permasalahan komunikasi dan perbedaan kultur budaya. Seperti yang diketahui, STY belum mahir dalam berbahasa Indonesia dan belum fasih dalam berbahasa Inggris. Di banyak kesempatan, STY dibantu oleh para penerjemahnya dalam menyampaikan instruksi saat latihan maupun pertandingan. Keterbatasan bahasa itu yang menyebabkan munculnya masalah pada perjalanan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa bisa berbahasa Indonesia dan Inggris dengan fasih, tentu hanya terjadi komunikasi satu arah antara Sintayong dibantu penerjemah dan anak-anak asuhannya. Tak ayal, mayoritas pola komunikasi di dalam timnas Indonesia hanya satu arah. Tidak ada diskusi antar pemain dengan Shin untuk membahas rencana taktik dan strategi di dalam pertandingan. Padahal, komunikasi dua arah tersebut adalah hal lumrah bagi para pemain yang dididik sistem pembinaan Belanda dan yang berkarir di Eropa. Layaknya sistem demokrasi, kultur Eropa mengajarkan pemain berhak memberikan pandangannya untuk membantu tim bertanding. Lalu, pelatih terbuka melakukan diskusi meskipun memiliki hak prerogatif untuk menentukan rencana permainan di pertandingan. Namun, karena masalah komunikasi antara sang pelatih dengan pemain dari Eropa, kemudian perbedaan budaya antara kultur Asia dengan kebanggaan ala Korea sang pelatih yang digaungkan, dan kebudayaan Eropa oleh para pemain yang mayoritas lahir di Belanda, yang membuat dua unsur ini saling berbenturan, membuat keharmonisan tim mulai terganggu. Mengutip sumber Kompas yang berada di lingkaran PSSI,
Pertandingan melawan Bahrain menyebabkan keretakan di dalam skuad Garuda. Seusai pertandingan, sejumlah pemain berusaha mengajak Coach Shin berdiskusi setelah gagal meraih kemenangan akibat gol penyama kedudukan tim tuan rumah di penghujung laga. Namun, yang terjadi, Coach Shin kurang berkenan dengan situasi tersebut. Kondisi itu menyebabkan sejumlah pemain menerima konsekuensi dari ego besar Shin Tae-yong yang ingin menunjukkan kekuasaannya tak terbantahkan di ruang ganti tim Indonesia. Pemain-pemain yang mempertanyakan taktik STY di Bahrain menerima hukuman pada laga melawan China, ujar sumber Kompas tersebut. Timnas Indonesia yang masih dalam euforia positif dengan meraih 3 poin harus menyerah 1-2 dari China yang belum meraih poin. STY melakukan rotasi besar yang tentu juga menjadi tanda tanya bagi kita semua kala itu terkait strategi yang dipilih. STY rela mencadangkan Tom Haye, gelandang terbaik timnas Indonesia saat ini. Sandy Walsh juga tak ada dalam daftar pemain. Ia juga melepas ban kapten dari Jai Izzes dan mengembalikannya kepada Asnawi, lalu hanya memainkan Miss Hilgers selama 1 babak. Selain itu, STY tidak memasukkan nama Elianor Reinders dalam daftar susunan pemain. Dari situlah STY dinilai bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. PSSI sudah ancang-ancang untuk melakukan tindakan, namun waktu dirasa mepet karena hanya beberapa minggu selanjutnya Timnas Indonesia akan bertemu Jepang dan Arab Saudi yang ditakutkan makin mengganggu fokus tim. Berlanjut saat laga melawan Jepang, sinyal adanya hubungan yang tidak kondusif antara Coach Shin dan beberapa pemain juga terdengar pada saat sesi wawancara di sela-sela latihan jelang laga melawan Jepang. Ia berkata, "Saya akan berusaha untuk meraih hasil positif, tetapi semua bergantung kepada pemain." Kemudian seusai laga menghadapi Jepang, Shin Tae-yong secara terbuka menyebut Ragnar Oratmangun sebagai salah satu biang keladi kekalahan Indonesia 0-4 dari Jepang. Menyalahkan pemain akibat situasi buruk dan tidak keberuntungan di dalam pertandingan adalah hal yang tabu saat ini. Pelatih-pelatih terbaik di Eropa selalu enggan menyalahkan satu pemain yang terlibat melakukan blunder di dalam pertandingan. Di luar pernyataan Coach Shin tersebut, gejala buruknya komunikasi beliau dengan pemain juga sudah terlihat di lapangan. Terlihat beberapa kesalahan dan miss yang terjadi akibat lubang-lubang di pertahanan timnas Indonesia saat laga melawan China dan Jepang yang menghasilkan gol bagi lawan dalam 2 kekalahan tersebut. Hingga pada akhirnya, saat jelang laga melawan Arab Saudi, Jai Izzes meminta izin kepada Shin Tae-yong untuk menginisiasi tim talk dengan seluruh pemain tanpa adanya pelatih dan staf lain di dalamnya. Ya, hanya perbincangan antar pemain. Perbincangan dari hati ke hati. Untungnya, Coach Shin tak melibatkan egonya kali ini. Ia mengizinkan Jai buat berbicara kepada rekan-rekannya. Tujuannya tentu hanya satu, yakni menyatukan kembali pemikiran dan tujuan mereka yang sempat goyah saat berdiri di lapangan, yakni satu tujuan demi membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kemenangan bersejarah pun didapatkan atas Arab Saudi 2-0 di GBK. Euforia dan optimisme kembali tumbuh di benak supporter dan kepercayaan tim kembali naik sebab peluang Indonesia ke Piala Dunia terbuka kembali. Sayangnya, keputusan dari evaluasi yang dilakukan sepertinya sudah bulat diambil oleh PSSI meski hasil positif tersebut didapatkan. Perlu ada salah satu yang dikorbankan demi menjaga peluang dan momentum agar tak terulang lagi kejadian buruk di China. Pada akhirnya, usai kegagalan di Piala AFF, menjadi waktu yang pas bagi PSSI untuk berpisah dengan Shin Tae-yong yang sudah terjalin selama 5 tahun lamanya.
Sintayong meninggalkan timnas Indonesia di puncak tertinggi dirinya dicintai oleh supporter dan masyarakat Indonesia. Menempatkan Garuda pada peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia dan membuka asa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sayang, bukan sosok Coach Sintayong orang yang dipercaya untuk membawa Garuda meraih tiket tersebut hingga akhir. Keputusan sudah diketuk palu. Resiko besar ini diambil PSSI tentu bukan saja memunculkan nada sumbang dan stigma negatif terkait keputusan mereka. Supporter timnas dibuat kecewa dan sedih akibat diceraikan paksa dari pelatih yang mereka cintai selama ini. Keputusan tak populer yang diambil sangat beresiko bagi PSSI, apalagi posisi ketua PSSI Erick Thohir yang kini menjadi pertaruhannya. Pergantian pelatih di tengah kompetisi tentu memunculkan pandangan baru di benak supporter. Bukan lagi soal percaya pada proses, karena proses tersebut sudah diciptakan oleh STY selama 5 tahun ia melatih. Pergantian pelatih berarti ada jaminan bahwa level wajib naik. Karena buat apa ganti pelatih kalau targetnya tidak naik? Supporter kini menuntut sebuah prestasi instan dari pergantian pelatih timnas saat ini. Prestasi yang melebihi apa yang diraih oleh Sintayong selama ini. Bukan lagi sekedar mengejar tiket ronde 4 atau ronde 5 atau sekedar playoff saja. Tapi target yang lebih besar, yakni target lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tentu ini menjadi beban yang sangat-sangat berat dipikul PSSI dan pelatih pilihan mereka. Patrick Kluivert sudah diberitakan Fabrizio Romano bakal menjadi pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Ia menjadi pilihan dari Erick Thohir. Namun, pemilihan tersebut justru memunculkan nada sumbang dan sumpah serapah terkait pengalamannya yang ternyata di bawah STY dan latar belakang dirinya yang berkutat pada banyak kontroversi. PSSI harus siap menerima konsekuensi dari keputusan mereka. Erick Thohir mesti bertanggung jawab dengan pilihan yang ia ambil kini. Pada hari penghakiman, cuma 2 pilihan yang ditawarkan. Jika berhasil lolos Piala Dunia 2026, maka nama PSSI semakin harum dan Erick Thohir akan dipuji habis-habisan terkait keputusannya. Akan tetapi, jika gagal total, maka PSSI siap-siap dikeroyok dan dikuliti dari segala sisi. Dan juga Erick Thohir, citra hingga elektabilitasnya bakal dibuat anjlok oleh barisan yang tersakiti atas keputusan pergantian pelatih timnas saat ini. Bukan tak mungkin, sebelum 2027, posisi Erick Thohir bisa lengser lebih dahulu dari kursi Ketua Umum PSSI. Bagaimana menurut kalian, Bung? Apakah perjudian tingkat tinggi yang diambil PSSI ini bakal berhasil nantinya ke depan? Atau justru menjadi awal malapetaka bagi timnas Indonesia? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.